Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick a card reading kali ini untuk melihat situasi kamu saat ini yang kamu hadapin, apapun kondisinya. Misalnya kamu saat ini sedang mengalami sebuah stres atau pemikiran, atau mungkin kalau kamu saat ini sedang biasa-biasa aja, it's okay. Kita mau lihat kamu dalam situasi yang bagaimana, what kind of situation you are at. Terus kita lihat apakah ada energi apa yang mempengaruhi kamu, misalnya energi negatif, terus kemudian energi negatifnya itu apa. Kalau nggak ada energi negatif yang mempengaruhi kamu, it's very good. Terus kemudian kita mau lihat bagaimana kalau misalnya kamu kena energi negatif yang ada di sekitar kamu, kita lihat bagaimana cara untuk mengkelirkannya, terus kemudian bagaimana cara untuk melindungi diri kamu, dan kemudian kita lihat kira-kira bagaimana cara kita untuk menaikkan vibrasinya kita ya, to raise your vibration. Oke, kita bagi dulu kartunya karena saya nggak tahu dapat kartunya berapa ya. Just let the universe guide us ya, biarkan alam semesta yang membimbing kita mau dibagi kartunya jadi berapa. Oke, kita lihat. Okay, what kind of situation you are now at? What kind of current situation? Your current situation. Okay, let's see. Oops. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Well, okay, I got 8 kartu. Let's see ya. Kita dapat 8 kartu. There's 8 group here. Ada 8 grup di sini. Kesanakan dikit, kesini dikit. Okay. Oke, kawan-kawan, ada 8 grup dibagi jadi 8 grup. Silahkan kawan-kawan untuk memilih kamu itu masuk ke grup yang mana. Kalau misalnya kamu tertarik untuk memilih 2 kalau misalnya kawan-kawan disarankan kawan-kawan memilih dengan menggunakan intuisi kamu. Kalau misalnya kamu tertarik 2 kartu atau lebih, boleh, nggak masalah, silahkan. Kita di sini ada 8 kartu, jadi boleh pilih sesukanya. Dan kemudian readingan ini adalah timeless. Pada saat kamu membutuhkan, kamu boleh kapan saja balik lagi kembali ke video ini dan klik kemudian apakah ada guidance from the universe for you ya, apakah ada guidance dari universal, dari alam semesta untuk kamu. Oke, silahkan dipilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kalau misalnya kawan-kawan sudah memilih, kita nanti buka kartunya, kemudian selebihnya kamu kalau ada memilih 2 atau 3 di tempat lain, silahkan di fast forward aja. Kita langsung mulai buka dari yang pertama. Cuman saya mau remind teman-teman, kalau misalnya kawan-kawan merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa di like, di share, di subscribe. Mohon di share ke kawan-kawan yang lain yang mungkin membutuhkan juga. Terus jangan lupa di subscribe dan nyalakan belnya untuk bisa mengetahui atau mendapatkan informasi kalau saya ada upload video baru. Oke, kita buka langsung dari kartu yang pertama. Saat ini situasi kamu sedang ada di mana? Oke, saat ini kamu sedang berada dalam masa transisi ya, masa perubahan. Kamu sebelum waktu ini kamu kayak mengalami sebuah kesulitan atau cukup berat ya yang kamu alami beberapa 2 tahun yang belakangan ini. Kamu ngerasa sesuatu tuh kayaknya cukup nggak mulus. Kamu sudah tahu tujuan kamu apa, kamu sudah tahu goalnya kamu apa, hanya saja pada saat mau mencapai ke goal ke sana kayaknya sudah sedikit mau nyampe tapi lost lagi, udah mau sampai sedikit lagi lost lagi. Dan kamu sebenarnya tahu sebenarnya ada beberapa hal ini mungkin disebabkan oleh karena kamunya sendiri, mungkin kamunya kurang terlalu mantap dalam melakukan kegiatannya kamu, atau mungkin kamunya sendiri
agak sedikit kendor lagi niatannya kamu gitu loh. Jadi banyak sekali selama 2 tahun terakhir ini kayaknya kamu udah tahu kamu keinginannya seperti ini. Kayak seperti kita contoh mau makan ya, kita ada kepemikiran kita misalnya mau makan nasi goreng gitu, tetapi pada saat kita sedang nyari ada tukang jualan nasi goreng tuh ada tukang jualan misalnya ketupat lah, jualan apalah, dan kita tuh sedikit kayaknya beralih gitu loh, muter makan ketupat dulu, udah gitu ada jajanan apa, makan dulu, tahu-tahu pas lewatin nasi gorengnya itu kemudian perut kita sudah penuh. Kondisinya seperti ini ya, mirip-mirip seperti ini. Ibaratnya kamu sudah tahu goalnya kamu ke depan, hanya saja kamu gampang distraction ya. Tapi saat ini sekarang situasi sekarang kamu sedang mengalami masa transisi tersebut ya. Jadi kamu sudah tahu sebenarnya halangan-halangan apa yang membuat kamu belum bisa mencapai tujuan dan goalnya kamu, dan kamu sedang menghadapi masa transisi untuk merubah situasi tersebut. Jadi kamu sudah mulai mengetahui sebenarnya problemnya, masalahnya itu ada di dirinya kamu sendiri, dan kemudian kamu sedang memperbaiki hal tersebut ya. Kamu saat ini sedang ada di situasi seperti ini. Oke, nah terus kemudian kita lihat apakah energi apa yang mempengaruhi kamu saat ini ya. Kira-kira ada energi apa yang akan mempengaruhi kamu belakangan ini? Apakah energinya baik, apakah energinya negatif? Kita lihat ya. Let's see. What kind of energy that's affecting you? Energi apa yang mempengaruhi kamu? Oke. Kamu di sini ada conflict and defeat dan kemudian light ya. Jadi ada, karena kamu masa transisi ya. Jadi ibaratnya kamu kayak berada di tengah-tengah ini gitu energinya. Jadi ada energi yang terangnya, ada energi yang konflik dengan diri kamu sendiri ya, seperti itu ya. Yang tadi saya ceritakan di depan, yang saya sharing di depan. Jadi kamu ada konflik dengan dirinya kamu sendiri antara mau menyampaikan, mau meraih goalnya kamu, terus kemudian kamu sendiri yang kendor lagi, terus kemudian mungkin disertai dengan rasa malasnya kamu gitu loh, atau gimana. Ini karena secara general ya, terus kamu energinya ada yang mempengaruhi kamu, ada energi positif tapi juga ada energi yang sedikit negatif dari dirinya kamu sendiri, dan itu konfliknya semuanya dari dalam dirinya kamu sendiri. Jadi pertentangan dalam dirinya kamu sendiri energinya tersebut. Oke. Nah, terus bagaimana kita mau meng-clearkan energi tersebut ya? How we clear that energy ya? Kita lihat bagaimana cara kamu meng-clearkan energi tersebut ya. Energi yang ada konflik sama defeat-nya itu ya. Jadi sebenarnya energi kamu yang udah ada light-nya ya, sudah ada terangnya, udah ada energi light, energi terang. Okay, first light, beginning a new cycle. Okay, bagaimana caranya kamu untuk meng-clearkan energinya kamu yang konflik ini ya, energi pertentangan dalam dirinya kamu sendiri. Okay, sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya ya. Misalnya contoh ya, misalnya kamu ada ingin mencapai sesuatu goal, tapi karena mungkin contoh misalnya kamu ingin ke suatu tempat dan kamu sudah perencanaan dari hari semalam sebelumnya, kamu sudah siapkan barang-barang yang mau dibawa untuk keesokan paginya. Tapi pada keesokan paginya, pada saat kamu bangun tidur, kamu sepertinya sulit untuk bangun tidur. Kamu sepertinya ada sebuah energi yang membuat kamu pingin tidur lebih lama lagi, tapi padahal dirinya kamu sudah tahu kamu harus mengejar kereta atau bisnya tersebut pada jam tertentu. Kalau kamu mungkin malas-malasan lagi di ranjang, mungkin bisa terlambat, dan itu yang menyebabkan kamu konflik dan defeat dalam hatinya kamu. Jadi kamu terus bertengkar dengan dirinya kamu sendiri, tapi permasalahannya semua hanya di dalam dirinya kamu sendiri ya. Dan kamu banyak kelewatan kesempatan itu karena permasalahan itu ya. Kayak misalnya kamu mau melakukan sesuatu, kamu sudah tahu mau ngapain, tapi you just feel lazy, kamu kayak nggak ada energi untuk melakukan hal itu gitu. Padahal sehari sebelumnya kamu energinya full banget, pingin begini, pingin begitu, begitu harinya untuk melakukan aksi, kamunya males lagi, seperti itu. Nah, di sini dikasih tahu kamu untuk mulai beginning a new cycle ya, first light kan. Kamu bisa mulai dengan mungkin
memaksakan dirinya kamu, karena ini perubahan harus di dalam dirinya kamu sendiri. Orang lain nggak bisa paksa kamu, hanya kamu yang bisa merubah situasi ini. Kayak misalnya kamu mau bangun pagi, sulit bangun pagi, yang bisa maksa kamu untuk bangun jam tersebut ya hanya diri kamu sendiri. Orang lain mau kasih saran bagaimana sama kamu hanya sekedar sebatas saran, tapi the change is in you. Ya, perubahan ini hanya di dalam dirinya kamu sendiri ya. Jadi kamu coba lagi waktu kamu awal pertama kamu dapat this energy ya, light energy. Kamu ada beberapa momen karena kamu masih dalam masa transisi ya. Jadi kamu kan ada di dalam masa transisi. Jadi antara kamu meninggalkan masa beratnya kamu yang 2 tahun kemarin itu, kamu bisa ngelewatinya dengan cara kamu tahu bagaimana kamu mendapatkan energi light itu, tapi terus kemudian kamu kena energi negatif, yaitu konflik dan defeatnya kamu, bersengketa dengan di dalam dirinya kamu sendiri, dan ini diminta untuk kamu mulai lagi dari beginning a new cycle, karena ada saatnya dimana kamu merubah dirinya kamu. Ya mungkin 3-4 bulan yang lalu kamu mungkin rajin bangun pagi, meditasi, olahraga, terus kemudian sudah lakukan itu selama 2 minggu atau beberapa waktu, terus kamu tiba-tiba lost lagi, kendur lagi, seperti itu. Nah, kamu diminta untuk start the beginning new cycles pada saat kamu lagi start that timing gitu ya, ada timingnya kamu mulai lagi gitu, dan coba lebih strict lagi dengan dirinya kamu sendiri. Oke, nah terus kita lihat bagaimana cara kita untuk raising your vibration ya, kita naikkan vibrasinya kita supaya kita jangan mudah sekali kena dengan energi negatif ya. Kita pakai kartu ini, kita lihat ya, how to raise your vibration. Let's see, kita shuffle dulu kartu ini ya. Just wanna shuffle this card. One more shuffle. Okay. Nah, kita tanya ya sama divine ya, how to raise your vibrations ya, what sarannya untuk kamu raise vibrations, how to raise vibration ya. Is there's any advice bagaimana kamu untuk protect diri kamu sendiri, atau mungkin kamu bagaimana caranya untuk raise your vibration. Okay, we got the card. Let's see how to raise the vibration. Okay, kamu sering sekali dengan kondisinya kamu di sini ya. Kamu ngerasa tuh bersalah banget dengan dirinya kamu sendiri. Ibaratnya kamu sudah bikin planning, tahu-tahu nggak bisa dijalankan, kamu tuh merasa bersalah dengan dirinya kamu sendiri, dan perasaan bersalah ini sebenarnya makes the vibrations become low, bikin vibrasi kamu sebenarnya turun ya, bikin merendahkan energi dan vibrasinya kamu, yang membuat kamu semakin banyak berpikir untuk merasa kayaknya apa yang kamu mestinya begini-begini gitu, tetapi kamu nggak lakukan, kamu ngerasa bersalah, itu maksudnya. Nah, di sini dikasih tahu untuk kamu bagaimana cara menaikkan vibrasi kamu adalah kamu coba buang perasaan bersalahnya kamu. Terkadang dalam hidup kita belajar untuk go with the flow ya, kayak gini ya, go with the flow. Dia naik perahu, terus kemudian dia nggak pegang, dia walaupun ada pegang pengendalinya itu, tapi dia lebih banyak membiarkan, ibaratnya cuman biar lurus aja perahunya, tapi mau arahnya ke kanan, ke kiri, ke mana, atau perjalanannya kemana, dia biarkan air lautnya itu yang membawa dia kemana gitu. Dia hanya seimbangkan perahunya tuh supaya jangan berat sebelah, seperti itu. Nah, terkadang
kita sebagai manusia, we're just a human, kita hanya manusia biasa ya. Ada kalanya mungkin ada momennya kita kena pengaruh yang namanya energi planet kita, terus kemudian ada karena terpengaruh dengan astrologinya kita, terus kemudian kita pas kebetulan mungkin moon risingnya kita ada di mana, terus kemudian ada planet-planet lainnya, kita posisinya ada di mana, yang semuanya itu cukup mempengaruhi kita, energinya kita sendiri. Terus dengan permasalahan yang kita hadapin juga, itu yang membuat kita seperti nggak berenergi, seperti nggak bertenaga. Tetapi karena kita manusia biasa, ada kalanya kita it's okay to take a rest gitu. Oke aja kalau kita terlambat hari ini, atau oke aja kita mungkin delay dulu untuk hari ini. Oke aja kita mungkin membatalkan rencana yang sudah kita buat. It's okay, this is your life gitu. Tetapi ada waktunya, ada timingnya. Kamu lepaskan perasaan bersalah tersebut, terus kemudian kamu mulai menyadari perasaan tersebut, dan kemudian kamu buat sirkulasi baru ya, your new cycles ya, beginning a new cycles. Pada saat kamu misalnya gagal lagi dengan proyek ini, gagal lagi dengan rencananya kamu, it's okay, you just start ulang lagi aja, mulai lagi ya. Misalnya di tengah jalan cut lagi, it's okay, mulai lagi. Misalnya contoh kayak diet ya, kayak kita mau diet, mungkin kita udah bikin rencana 1 bulan ini makannya sayur semua, nggak boleh makan yang nasi putih atau gimana. Tapi selalu aja ada godaan, hari ini misalnya kamu udah bilang saya nggak mau makan nasi putih, tapi ternyata diajak teman makan bareng-bareng dan kamu nggak enak untuk nolak. Kita jangan ngerasa bersalah, karena merasa bersalah itu bikin kamu malahan semakin jadi mudah give up, mudah menyerah. It's okay, bilang sama diri kamu sendiri, it's okay, hari ini saya mungkin gagal, I try a new cycles, bikin cycles baru lagi. Oke, mulai dari besok saya gini. Oke, mulai besok gini. Dapat mungkin 1 minggu, ternyata digoda lagi sama teman. It's okay, mulai lagi. Jangan pernah berhenti mencoba ya. Dan kemudian buang jauh-jauh rasa guilty-nya kita, because we're human. Kita wajar kok di dunia ini kita bikin kesalahan, yang namanya juga kita manusia biasa. Ya gak, kita kan bukan dewa, bukan we're not God, right? We just making mistakes ya, dan it's okay untuk hal seperti itu. Jadi jangan terlalu kasih perasaan yang bersalah banget sama dirinya kamu ya. Bagaimana caranya kamu menaikkan vibrasinya kamu? Ya, buang jauh-jauh perasaan bersalah tersebut. Kemudian kamu harus menyadari apa yang kamu lakukan di dunia ini ya keputusannya kamu. Apa yang kamu sudah putuskan, kamu jangan menyesali, jangan disesalin, dan jangan bikin perasaan tersebut menjadi perasaan bersalah untuk kamu. Oke, ini pesan untuk kamu yang di grup pertama. Kita masuk ke grup yang kedua. Terima kasih sudah simak kawan-kawan. Kita buka. Kamu saat ini sedang ada di kondisi dan situasi apa? Dari kartu ini terlihat kalau kawan-kawan yang memilih kartu kedua ini, situasi hatinya kamu cukup tenang ya. Hampir sama dengan grup pertama tadi. Kamu melewati, kalau grup pertama mungkin sedang masa transisi. Tapi kalau misalnya kamu yang pilih grup kedua ini, ibaratnya kamu sudah lewatin situasi tersebut ya, kamu sudah mulai tenang, kamu sudah, misalnya contoh, kamu tahun kemarin mungkin kondisi keuangan kamu sampai tabungannya kamu habis, dan kamu sudah melewati masa transisi tersebut, dan kemudian sekarang sudah mulai ada tabungannya kamu, sudah mulai terlihat, airnya sudah mulai tenang, kamunya sudah mulai terbang, cuman hanya saja belum terbangnya tinggi-tinggi banget, tapi kamu sudah, you just start to fly, kamu sudah mulai terbang, dan emosinya kamu sudah cukup tenang ya. Ini situasinya kamu, dan kita lihat apakah ada energi apa yang mempengaruhi kamu sekarang ini ya. If there's any energy ya, apakah itu energi yang baik atau energi yang buruk yang mempengaruhi kamu. Let's see ya. Energi apa yang mempengaruhi kamu? What's affecting you? Oops. Okay, I don't want this card. I just choose this. Universe. Di sini kamu terlihat bahwa kamu tuh benar-benar menyerahkan dirinya kamu sama universe. Kamu mempercayakan dirinya kamu sama si alam. Jadi energi apapun yang mempengaruhi kamu tuh udah nggak takut lagi. Kamu tuh udah bisa handle
kamu percaya bahwa universal itu, bahwa universe, alam semesta itu ada mendukung kamu, support kamu. Whatever your situation is, that universe has your back and you trust it and you believe it. Terus kemudian kamu menyerahkan, pokoknya energi di alam, di planet bagaimana berubah, pokoknya saya tahu selalu alam semesta akan kasih saya jalan petunjuk-petunjuk seperti itu. Oke, dan kemudian kita lihat ya, energi seperti ini actually it's very good energy ya. Kamu udah belajar surrender, kamu udah belajar berserah bahwa di dunia ini banyak hal yang kita nggak perlu khawatirin ya. Kekhawatiran kita serahkan sama yang maha kuasa gitu loh. Oke, dan kita lihat bagaimana kira-kira ya, apakah karena ini energinya baik, jadi I think it's not kita tariknya bagaimana cara melindungi atau mungkin bagaimana cara kita menaikkan vibrasinya kita. Okay, how to protect your energy, atau how to be grounded gitu ya, karena energinya kamu sudah cukup grounded ini kamu. Let's see how to protect your energy, or how to miracles. Expect the wonders to emerge. Ya, miracles. Bagaimana cara melindungi energinya kamu, atau bagaimana caranya kamu menjaga energinya kamu? Ya, di sini dikasih tahu miracles. Kamu coba menerima keajaiban-keajaiban. Lebih kamu di sini terlihat udah surrender banget, dan sekarang banyak sekali kamu ngerasa keajaiban-keajaibannya Tuhan yang kamu terima gitu loh. Dan have to raise your vibration, yaitu dia acceptance. Kamu terima magical miracles from the God, from the universe for you. Oke, ini pesan yang teman-teman yang kedua. Kita lihat untuk teman-teman yang pilih ketiga, let's see. Creativity. Oke, saat ini situasinya kamu sedang kreatif banget, ibaratnya kamu ada mulai membuat kreativitasnya kamu sendiri. Mungkin dari Instagram kamu udah kepikiran untuk jualan-jualan online yang menggunakan kreativitas kamu, atau mungkin kamu ada melakukan atau belajar sesuatu yang ada hubungannya dengan kreativitas, mungkin ada hubungannya dengan kecantikan ya, mungkin belajar caranya pakai alis palsu, pakai bulu mata palsu. Bagaimana caranya kamu pakai bulu mata palsu, bagaimana caranya kamu pakai kutek-kutek seperti itu, atau mungkin kamu bagaimana caranya, pokoknya ada hubungan dengan kreativitas ya, menyanyi, atau terus kemudian main alat musik ya, gambar ya, pokoknya situasi kamu saat ini kamu sedang melakukan hal tersebut yang kamu berharap bisa menjadi salah satu pemasukan kamu yang utama. Ya, jadi kamu ada sambil part time nih, ada beberapa dari teman mungkin sambil part time melakukan sesuatu kreativitas. Ya, atau mungkin kamu ada melakukan mencoba dengan channel barunya kamu, YouTube channel barunya kamu. Ya, sekarang udah banyak teman-teman disupport banget untuk bikin channel YouTube. Ya, mungkin pendapatan dari channel YouTube nggak besar-besar banget, tetapi at least kamu bisa menyalurkan hobinya kamu, sharing sama teman-teman. Kita di sini pasti ada teman-teman yang hobinya pasti sama-sama dengan kita gitu loh, dan kita bisa bikin komunitasnya kita sendiri dan bisa kenal dengan orang-orang baru. Ya, jadi bisa ada tempat atau state untuk kamu tuh menyalurkan hobi dan kreativitasnya kamu. Ya, ini situasi kamu saat ini. Kita lihat ada energi apa yang mempengaruhi kamu saat ini. Let's see. Energi apa yang mempengaruhi kamu saat ini dan ke kreativitasnya kamu. Let's see ya. Oh, triumph. Oke, energinya kamu saat ini yang mempengaruhi kamu itu energi yang benar-benar this is a fire ya, fire sign ya. Fire itu dihubungkan dengan kreativitas. Kamu benar-benar lagi diberikan kreativitas banget oleh alam semesta. Jadi kayaknya segala sesuatu yang ada di otak kamu itu penuh dengan ide-ide yang banyak yang mau kamu keluarkan gitu, dan kamu benar-benar sedang disupport banget sama alam semesta, dan alam semesta mengatakan sama kamu bahwa yang kamu lakukan itu ya, apapun yang kamu lakukan itu bisa mendapatkan pengakuan ya, dapat
pengakuan dari masyarakat, dari orang banyak, mungkin dari keluarga kamu, dari teman-teman kamu, dari komunitas kamu, whatever you do yang ada hubungannya dengan kreativitasnya kamu tuh mendapatkan pengakuan tersebut gitu. Okay, it's very nice energy ya, sesuatu energi yang baik. Terus kemudian kita lihat apakah ada energi yang apa yang negatif yang perlu kita clearkan, yang perlu kita bersihkan. Is there any energy that you need to clear? Oke, di sini terlihat adalah success expands in your life. Jadi ibaratnya pintu udah terbuka untuk kamu, tinggal kamu bagaimana menjalaninya. Dan energinya ini, how to clear the energy, diminta kamu untuk jangan ragu. Kayak kamu di sini terlihatnya kamu masih di dalam this cave ya, masih belum berani untuk keluar. Jadi kamu masih agak takut-takut nih, kayaknya kamu takut pendapatnya masyarakat kemana kamu tuh bagaimana. Terus kamu cobanya agak sedikit ragu-ragu, terus kemudian kamu masih takut-takut, nggak berani percaya diri banget, kamu takut dikomplain sama orang atau mungkin takut dibilang you're not doing very well. Tetapi karena kamu kan punya kreativitas ya, I think this is your life ya, ini hidupnya kamu. Jadi do whatever the things that you like, lakukan sesuatu yang kamu suka asal tidak merugikan orang lain gitu. Seperti kamu upload video di YouTube, kamu men-sharing pengetahuannya kamu sama orang-orang. Kalau orang-orang ada yang gak setuju dengan sharingannya kamu, it's okay, never mind, ini hidupnya kamu gitu loh. Pasti ada seseorang dari our soul family, dari keluarga soulnya kita ya, keluarga sejiwanya kita yang bisa mengerti hobinya kamu, yang bisa mengerti karya-karya yang kamu buat, dan kamu bisa mensupport mereka untuk melakukan karya dan hobi yang mereka juga gitu. Dan kamu bisa saling sharing pengetahuan, saling sharing pengalaman seperti itu. Untuk orang-orang yang mungkin komplain sama kamu ini, komplain sama kamu itu, biarkan saja ya. Di dunia ini kita nggak bisa minta seluruh orang untuk suka sama kamu, dan kalau seluruh orang suka sama kamu pun kamu mendapatkan energi yang cukup negatif, karena semua orang di dunia ini kan mau seimbang ya. Jadi kalau misalnya semua orang ada yang suka kamu, pasti ada orang yang nggak suka sama kamu. Orang ada yang mengerti kamu, memahami kamu, juga pasti ada orang yang nggak memahami kamu. So let it be gitu loh, anggap aja itu segala sesuatu yang menyeimbangkan dirinya kamu. Sama seperti kayak di YouTube ya, ada yang like, ada yang dislike, it's okay, that's normal thing. Ada orang yang suka sama kamu, ada orang yang gak suka sama kamu gitu. Kita kan juga bukan, ibaratnya kita bukan uang ya. Kalau uang mungkin semua orang yang suka gitu kan, tapi kita kan bukan uang, kita manusia. Jadi kita mana mungkin semua orang kita minta untuk suka sama dia, sama kita. Orang kita bukan currency, kita bukan mata uang, kita bukan money ya, bukan lembaran uang. Seperti itu. Jadi nggak usah takut ya, diminta untuk menghilangkan energi apa yang di dalam diri kamu ya, hilangkan rasa ketakutannya kamu. Just get out from this cave ya, keluar dari guanya kamu, persembunyiannya kamu. Kamu lihat di depannya tuh udah ada matahari yang terang banget bersinar for your future, untuk masa depannya kamu. So don't be afraid ya, it's time for you to expand ya, success expands in your life. Okay, just do the things that you like, dan apa yang kamu share informasinya itu untuk orang-orang itu sebenarnya sesuatu hal yang berguna untuk mereka. Mereka mau ambil, syukur, mereka nggak mau ambil, ya sudah, just let it be gitu. Nah kemudian kita lihat bagaimana cara untuk raising your vibration ya. Let's see how to raise your vibration. Okay, how to raise the vibrations. Okay, kita lihat bagaimana untuk menaikkan vibrasinya kamu dalam situasinya kamu saat ini, supaya kamu bisa jangan ada rasa takut gitu ya. Let's see how to raise your vibration. Oh, oops. Okay. Okay, let's see how to raise your vibration. Celebration ya, party-party sama teman-teman, dan kemudian sharing pengalamannya kamu sama komunitasnya kamu. Saya lihat kamu dari hasil kreativitasnya kamu ini, kamu sudah punya community sendiri dan kamu mendapatkan pengakuan tersebut ya. Kamu bisa celebration with your family, celebrate ya. Jadi ibaratnya gini loh, misalnya contoh ya, saya ambil contoh yang simple aja dengan channel YouTube ya. Misalnya kamu awalnya punya pemikiran mau bikin channel YouTube, itu kan sebenarnya dari nol. Tiba-tiba kamu sudah bikin, ternyata subscribernya langsung banyak gitu. You just celebrate it. Berapapun subscribernya, berapapun viewernya,
just don't care about the number, jangan peduli dengan nomor dan angka-angka tersebut, tapi kamu seenggaknya celebration bahwa kamu sudah doing the things that you want gitu loh. Kamu sudah melakukan hal tersebut gitu, kamu sudah mengeluarkan ide-idenya, kamu mau bagaimana, biarkan alam semesta yang membawa kamu, yang kasih petunjuk untuk kamu, seperti itu. Tapi kamu harus celebration ya, merayakan keberaniannya kamu untuk keluar dari persembunyiannya kamu selama ini. Okay, you just celebrate that, hargai dirinya kamu, hargai karyanya kamu, dan kemudian jangan ragu lagi, jangan takut lagi. Okay, this is your life. Okay, ini untuk teman-teman yang milih nomor ketiga. Let's see for the number 4. Okay, di sini saya melihat situasi kawan-kawan, kamu sepertinya sedang ingin sekali untuk menyendiri. Kamu ngerasa bahwa banyak hal di dalam dirinya kamu yang kamu masih belum paham dan belum mengerti. Makanya kamu seperti orang ini ya, dia bawa lampu, kemudian dia bawa tongkat, dia hanya pakai ibaratnya dia hanya pakai begini tapi nggak pakai backpacking gitu, nggak bawa barangnya dia, nggak seperti si The Fool. Kalau The Fool mungkin dia ada bawa barang bawaannya dia, tapi kalau ini nggak, dia cuma bawa lampu aja untuk nerangin jalannya dia, dan kemudian dia bawa tongkat untuk mungkin kalau misalnya ada jalanan pegunungan, dia membantu dia untuk jalan ya, tapi dia nggak bawa barang-barangnya pribadinya dia sendiri. Nah, kamu situasinya sama seperti ini sekarang. Kamu ingin sekali mengenali dirinya kamu sendiri. Terus kemudian kamu kayak mencari gua, tempat untuk bertapa. Sama seperti orang ini, dia ya, si hermit ini, dia sedang mencari tempat untuk bertapa dan mengenali dirinya dia sendiri. Kamu ingin tahu sebenarnya apa sih tujuan kamu lahir di dunia ini. Terus kamu ingin bertanya apa sih yang harus kamu lakukan. Terus kemudian kamu lebih kepada self development. Kamu lagi fokus banget sama yang namanya self development. Mungkin kamu selama ini, sekarang ini masa situasi ini, kamu menghindari mungkin pesta-pesta sama teman-teman ajak kamu ngobrol atau gimana. Kamu mungkin sibuk dengan kamu mengumpulkan informasi atau mungkin kamu nonton sharing-sharingan tentang pengembangan dirinya kamu. Terus kemudian kira-kira kamu sebenarnya hobinya apa, kamu sebenarnya pinginnya apa di dunia ini, kamu sebenarnya pinginnya bagaimana gitu. Kamu sedang mencari jawaban ini gitu loh. Dan this is a very nice, very good ya. Kamu ada burung kecil di sini ya, you've been guided, kamu di-guided dengan intuisinya kamu, dan kamu sudah mengikuti intuisinya kamu. Nah, tinggal kamu menuju bagaimana caranya membuka pintunya ini gitu. Ibaratnya kayak dia sedang mau cari tempat untuk bertapa, terus kemudian dia tanya sama si burung kecil ini, di mana ya tempat kira-kira yang untuk bisa bertapa nih, nggak diganggu orang gitu, mungkin nggak kena terlalu panas, nggak terlalu dingin, seperti itu. Dan dia masih belum melihat ke pintu ini gitu, maksudnya ada tempat untuk dia bertapa, tapi dia masih belum lihat gitu loh, masih belum dapat jawaban dari si little bird gitu. Ibaratnya kamu seperti ini gitu loh, sedang mencari jawabannya gitu loh. Kamu sedang mengorek-korek jawaban dari diri kamu sendiri, your self development ya, intinya kamu situasinya kamu sedang lagi self development. Terus kemudian kita lihat energi apa yang mempengaruhi kamu saat ini ya, what affecting you ya, what energy affecting you. Let's see what kind of the energy that affecting you. Kalau untuk teman-teman kamu yang memilih kartu keempat ini dan kemudian kamu suka kartu tarot, mungkin you have to buy your own tarot ya, atau kamu bisa bikin kartu tarot kamu sendiri gitu loh, untuk mencari jawabannya kamu. Terus kemudian untuk mungkin guiding kamu ya, untuk belajar lebih mempercayai intuisinya kamu. Kamu akan mendapatkan sebuah keajaiban ya, kalau saya bilang kayak sebuah keajaiban bahwa ternyata kartu-kartu tarot itu yang berbeda jenis, pada saat kita tarik kartu mereka semua synchronicity, nyambung semua. Nah, di situ kamu akan mendapatkan clue-clue dari alam semesta tentang jawaban, tentang hal yang sedang kamu cari jawabannya, just like that. Okay, let's see what kind of energy affecting you. Energinya itu sangat intens ya kawan-kawan, saya sampai sedikit sesak, sedikit kayak berat sekali in my breast ya. What kind of energy affecting you? Come on, give me one card, just one card only. Hope. Okay, the sun ya. Okay, number 17.
Mungkin ada sesuatu hal yang 17 mungkin ada angka yang cukup berarti untuk kawan-kawan, but you have to find the answer by yourself ya. Energi yang saat ini sedang menerangi kamu, yang sedang mempengaruhi kamu itu adalah energi hope ya, energi terang. Jadi kamu tuh seperti mendapatkan kayak sebuah tanda, dan kamu mendapatkan kayak panggilan di dalam dirinya kamu, dan energinya ini kamu ibaratnya lagi spiritual awakening. Makanya kamu mencoba berdiam diri, mengenali dirinya kamu sendiri, terus kemudian mengikuti tanda-tanda yang diberikan alam semesta untuk kamu. Terus kemudian alam semesta sengaja membangunkan kamu ya, kasih gelitikan-gelitikan untuk kamu supaya kamu menyadari, supaya there is something that universe wants you to do. Ada sesuatu hal pekerjaan yang mungkin universal butuh kamu untuk, berdasarkan keunikan kamu ya, berdasarkan keunikan kamu untuk kamu lakukan. Seperti itu, kayak misalnya waktu saya beberapa tahun yang lalu mengalami yang namanya spiritual awakening. Awalnya saya I do the tarot reading, saya sudah melakukan tarot reading, tetapi tarot reading saya hanya sekedar reading tarot, hanya menerjemahkan gambar-gambar saja gitu, hanya menerjemahkan gambar-gambar yang keluar dari kartu tarot. Tetapi pada saat tersebut saya belum menemukan sebenarnya tujuannya hidup saya di dunia ini. It's helping healing people, membantu menghealing orang-orang gitu. Saya diberikan tanda-tanda yang lebih menuju kepada you can heal people. Walaupun saya sedikit meragukan hal tersebut, because I think that I'm not good enough, karena saya pikir saya kurang terlalu baik dalam menghealing orang, tapi universe mau saya tuh membantu menghealing kawan-kawan gitu. And walaupun mungkin nggak semuanya teman-teman yang nonton di channel saya mendapatkan healing, but ya ada beberapa dari kawan-kawan, ya mungkin some of people katanya terima kasih Kak Melody atau Kak Santi, benar-benar saya healing. From that moment, dari momen tersebut saya mulai meyakini diri saya, okay, so this is my life purpose. Jadi inilah tujuan hidup saya, untuk menghealing kawan-kawan seperti itu. Jadi saya harap mungkin dengan, bukan healing dengan readingan saya, tapi mungkin healing dengan mungkin with my voice, dengan suara saya yang mungkin kalau misalnya kawan-kawan ada mengalami gak bisa tidur, bisa setel videonya saya kemudian taruh di samping, and then just hear that, karena mereka bilang katanya your voice is very helping people to sleeping. Saya nggak tahu ini sebuah pujian atau sebuah ejekan ya, karena dengar suara saya bawaannya pengen tidur, I don't know. Tapi mungkin kawan-kawan bisa coba, mungkin kalau mau mengalami insomnia ya, misalnya kawan-kawan sedang mengalami permasalahan, terus kemudian kamu gak bisa tidur, you just back to my video, kembali sama video saya, terus kemudian klik, pilih yang mungkin saya ada videonya namanya ASMR ya, di situ saya more softly, speaking softly, pakai headset, kemudian just lay down and then take relax, and then kamu gak sadar mungkin 10 menit kemudian kamu sudah tertidur. I don't know. Something like that lah. Pokoknya intinya Tuhan, alam semesta sedang memberikan kamu energi ini to guide you to wake up, yang membangunkan kamu untuk sebuah tujuan tertentu. Mungkin kalau saya tujuannya menghealing, mungkin kamu tujuannya mungkin coaching orang lain, atau mungkin kasih support orang lain, motif orang lain, atau whatever it is. Tapi ada sesuatu yang alam semesta ingin kamu lakukan di dunia ini for people, for lots of people. Okay? Terus kemudian kita lihat ya, apakah ada energi yang bagaimana yang harus kamu clearkan ya di sekitarnya kamu. Okay, let's see. Okay, readingan ini cukup intens ya, cukup more intense nih. Okay, energinya cukup berat sekali. Okay, I don't wanna too much cards. Just give me one card only, please. Please, 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 please. Okay, so okay, first is that you need to keep going forward ya. Tetap lanjutkan perjalanannya kamu. Ya, seperti ini.
Ya, kamu lihat ya betapa ini nyambung banget. Ibaratnya dia sudah dikasih tahu, kamu di sini-sini ada dapat gua loh. Akhirnya dia jalan. You wearing the same clothes, the same ya, but once ya. Terus kemudian everything is smooth sailing ya. Jadi kamu kalau mengikuti tanda-tanda yang diberikan sama kamu itu udah smooth sailing ya. Perjalanannya kamu just in the flow. Terus kemudian finding sanctuary ya. Kamu akan ketemu tempat untuk kamu bertapa ya, untuk tempatnya kamu opening to your spiritual source ya. Tempat ibaratnya kamu akan menemukan. Jadi secara smooth ya, just go forward, ikutin aja. Kamu akan menemukan tempat untuk kamu bisa bertapa sendirian, meditasi, and then trust there's a divine plan. Oh my God. Just trust there's a divine plan. Seperti yang saya share tadi ya kawan-kawan, percayai bahwa memang ada sebuah rencana tertentu yang alam semesta, yang Tuhan inginkan untuk kamu, yang harus kamu lakukan ya. Sama seperti mungkin kalau dalam cerita-cerita religius ya, keagamaan, mungkin ada sebuah cerita yang namanya Musa ya. Dia membawa masyarakat atau penduduk dari Mesir, pelarian dari Mesir yang dibawa dan diselamatkan oleh dia gitu loh. Padahal dia bilang sama Tuhan, can I do this gitu. Dia meragukan dirinya sendiri. Mungkin sama seperti kamu meragukan dirinya kamu sendiri dengan situasi dan kondisi kamu saat ini, tetapi there's something that God wants you to do gitu loh. Ada sesuatu hal yang Tuhan ingin kamu lakukan dan kamu ikutin saja, just go with the flow. Ikutin tanda-tanda yang di depan kamu and then be grounded. Ya, grounding ya. Go deep, explore your roots ya. Just be grounded ya. Kembali banyak ke alam semesta. Mungkin dengan kamu kembali ke alam semesta, terkadang kamu bisa mendengarkan banyak-banyak pesan ya. Kamu tiba-tiba dengar burung berkicau di pohon, tiba-tiba kamu mendapatkan sesuatu, something gitu, mendapatkan something idea atau mungkin informasi, I don't know what. Tapi kamu just go grounding, lebih banyak grounded dalam situasi dan kondisinya kamu saat ini, oke? Okay? Dan kemudian di sini how to raise your vibration, let's see, okay? How to raise your vibration dalam kondisi ini ya. Oke, belonging, find your pack. Ya, belonging, find your pack di sini adalah kamu coba cari space-nya kamu sendiri. Ya, miliknya kamu sendiri, khusus untuk kamu. Oke, just like that ya. That's how you raise your vibration gitu loh. Oke, ini untuk kawan-kawan yang pilih nomor keempat. Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan yang pilih ke-5. The Woodward. Oke, saat ini kamu situasinya saat ini saya lihat sedang berada dalam situasi yang kamu ibaratnya kayak sedang memberanikan diri kamu, kamu sedang dihadapi sebuah situasi yang butuh kekuatannya kamu untuk menghadapi permasalahan yang kamu alamin saat ini. Mungkin ada sesuatu hal yang di depan yang kamu mau hadapin itu adalah ada hubungannya yang bikin kamu takut ya, bikin kamu nggak berani mengungkapkan sesuatu. Mungkin ada hubungannya dengan kejujuran. Mungkin contoh misalnya kalau kamu saat ini sedang mengalami hubungan yang cukup menyakitkan, tapi pada saat kamu mau mengungkapkan pisah sama pasangan kamu nggak berani mengungkapkan hal tersebut. Mungkin takut pasangan marah, mungkin takut pasangan bereaksi sesuatu yang mungkin kamu cukup takut sama dia, sehingga membuat kamu merasa bahwa sedikit takut, sedikit ciut. Dan di sini saat ini situasinya kamu diminta untuk more brave ya, berani lagi gitu, seperti lebih berani lagi, terus kemudian mencoba menyeimbangkan situasinya kamu ya. Jadi diminta saat ini situasinya kamu kayaknya seperti sedang mengalami rasa ketakutan untuk mengungkapkan sesuatu atau rasa ketakutan menghadapi sesuatu. Jadi makanya kartu the Woodward-nya keluar ya, kartu keberaniannya keluar, kartu minta kamu untuk more brave, come out, oke? Dan kita lihat energi apa sih yang mempengaruhi kamu ya, yang membuat kamu kayaknya it's hard for you to say the truth or telling the truth. Okay, what affecting you, yang membuat kamu merasa takut.
Oke, saya bilang readingan yang kali ini benar-benar intens ya. Every card that comes out always ya, multiple cards ya. Oke. You see the truth. Dan kemudian victory and success. Oke. Mungkin angka 20 atau angka 6 ada sedikit berarti untuk kamu. I don't know. Tapi maybe there's a sign for you. Oke, energinya adalah energi truth ya, kebenarannya kamu. Nah, di sini kamu diminta untuk ini ada warna ungu ya. Warna ungu mewakili third eye chakranya kamu, third eye chakra. Dan kemudian warna biru mempengaruhi throat chakranya kamu. Throat chakranya kamu itu ada hubungannya dengan mengatakan sesuatu kebenarannya, the truth. Mengatakan apa yang selama ini kamu pendam, yang kamu ingin katakan ya. Jadi sepertinya energinya kamu yang throat chakra sama third eye chakra kamu sedikit terblokir, sehingga membuat kamu merasa gak berani menghadapi kenyataan, gak berani menghadapi kejujuran, dan gak berani untuk ngomong kejujuran sama orang tersebut, just like that ya. Jadi kamu diminta mungkin diberikan bahwa kamu dapat 2 kartu ini, mungkin kamu diberikan sedikit sign, sedikit tanda untuk kamu menyeimbangkan your throat chakra ya, karena dia warna biru, dan kemudian your third eye chakra ya, seperti itu. Jadi energinya kamu sedikit terpengaruh, sedikit terblokir, energi kejujurannya kamu sedikit terblokir, membuat kamu sulit sekali untuk mengungkapkan kejujuran mengenai perasaan kamu yang sesungguhnya. Dan kemudian kita lihat bagaimana caranya untuk mengklirkan energi ini supaya kamu bisa menghadapi kebenaran dan kejujurannya, dan supaya kamu bisa lebih berani. Let's see. Okay. Kamu benar-benar seperti sedang menutupi sesuatu ya. I got this 3 cards ya, 3 kartu ini semuanya meminta kamu untuk berani dan menghadapi kejujurannya, discovering the truth. Okay, you stand in the light of truth. Kalau kamu memang benar, kamu katakan kejujuran sebenarnya, terus kemudian ya just like that ya, discovering the truth. Bagaimana caranya kamu untuk mengklirkan energi ini ya? You have to say the truth. Kamu harus bilang sejujur-jujurnya sama orang yang kamu takutin itu gitu loh. Apapun itu, maybe your parents, mungkin orang tua kamu, kamu gak berani jujur bilang, atau mungkin saya merasakan tiba-tiba mendapatkan pesan ya, bahwa mungkin ada mungkin dari kamu, nggak semua ya, mungkin dari teman-teman ada yang sedang menyaksikan video ini, mungkin kamu maybe kamu adalah seorang penyuka sejenis gitu, dan kamu selama ini kamu ingin bilang sekali sama orang tuanya kamu bahwa kamu you're different, bahwa kamu tuh berbeda, tapi kamu nggak berani karena kamu takut menghadapi omongan-omongan dari masyarakat sekitar. Di sini mungkin ini sebagai tanda untuk kamu bahwa kamu bisa mulai mengungkapkan hal tersebut, mungkin dari orang terdekat kamu di dalam keluarga. Mungkin kalau kamu punya kakak adik, mungkin kamu boleh ngomong dulu sama kakak adiknya kamu, minta kakak adiknya kamu membantu kamu untuk bicara sama orang tuanya kamu, seperti itu. Mungkin kebudayaan kita di Indonesia, sekali lagi ya saya bicara lagi masalah kebudayaan kita di Indonesia, didikan kita dari Indonesia itu dan dari agamanya kita pun yang namanya pria wanita itu dibedakan dari jenis kelamin. Tetapi kalau kita kembali lagi pada jiwa-jiwa tuh nggak punya perbedaan jenis kelamin ya. Kita lahir ke dunia ini, yang membedakan kita, yang mengkotak-kotakan kita itu adalah tubuhnya kita, avatarnya kita ya. Ibaratnya kalau kita main game, icon yang kita pilih itu yang membedakan kita. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita lagi main game, kamunya mungkin maybe you're a girl, kamunya cewek, tetapi icon yang kamu pilih, avatar yang kamu pilih mungkin seorang pria, tapi di dalam game itu kamu adalah seorang pria. Tetapi apakah kamu seorang pria? Kan belum tentu, kamu adalah wanita, seperti itu. Jadi ibaratnya jiwa tidak mengenal yang namanya jenis kelamin, dan hal ini cukup kamu pendam lama sekali, kamu nggak berani ungkapkan kepada keluarga kamu, padahal kamu ingin sekali mengungkapkan hal tersebut. Jadi kamu banyak sekali ketakutan yang kamu pendam selama ini. Ini tiba-tiba saya mendapatkan pesan dari ini, mungkin ada kawan-kawan yang sedang menyimak ini adalah maybe you're that person ya. Ada pesan untuk kamu di sini sebagai is a sign for you to discovering the truth ya, untuk
bahwa you stand in the light of truth. Kamu itu berdiri di tempat yang nggak salah. It's not your fault, bukan salahnya kamu seperti itu. Dan diminta untuk kamu mungkin pendekatannya jangan terlalu persuasif, tapi pendekatannya mungkin lebih slow, mungkin dari orang-orang sekitarnya kamu yang you think it's more care about you, ya mungkin dari saudaranya kamu, atau mungkin kamu lebih dekat ke ibu kamu boleh mulai pelan-pelan ngomong sama ibu kamu secara slow, secara pelan-pelan. Dan ini mungkin sebagai tanda bahwa mereka mulai bisa menerima kondisi dan situasinya kamu gitu. You just telling the truth gitu. Kamu ungkapkan sejujurnya kepada mereka tentang dirinya kamu sendiri, bagaimana pandangan mereka kepada kamu. You just let it to the universe to arrange everything for you gitu lah. Kasih ke alam semesta yang mengatur selanjutnya untuk kamu itu bagaimana. Oke, nah kemudian kita lihat bagaimana how to raise your vibration ya, supaya kamu bisa lebih berani lagi. How to raise your vibration for you ya, supaya kamu bisa jadi lebih berani lagi to say the truth, untuk mengungkapkan kejujuran, to telling the truth. Corporation ya, itu seperti yang saya share tadi ya. Mungkin kamu bisa ajak orang-orang yang sekitarnya kamu ya, mungkin kakak kamu, adik kamu, atau mungkin kamu sedang dalam hubungan yang menyakitkan dan kamu nggak berani mengungkapkan kata pisah sama pasangannya kamu kayak nggak enak mengungkapinya, atau kamu takut reaksinya dia yang terlalu over, mungkin sampai bilang mau bunuh diri lah, atau mungkin mau loncat dari jembatan, nah whatever is that, kamu ngerasa kayaknya bertanggung jawab dengan masa depannya dia. Ada baiknya kamu cari orang lain, maksudnya yang mungkin sahabatnya dia, atau mungkin keluarganya dia yang kamu kenal, terus kamu bersama-sama ya ungkapkan rasanya kamu, kejujurannya kamu kepada orang tersebut gitu. It's better for you together ya. Juga satu yang mungkin lebih aman, atau mungkin kamu punya pasangan yang mungkin abusive you, ada yang melakukan kekerasan sama kamu takut pada saat bilang putus atau pisah sama dia, kamu ngerasa dia mungkin mau pukul kamu atau mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak baik sama kamu. Ada baiknya mungkin kamu ajak orang lain bersama-sama ngomong sama dia gitu loh, supaya kamu juga mendapatkan perlindungan. Nah ya, oke, seperti itu. This is also will raise your vibration ya, supaya kamu jangan takut-takut lagi gitu, jangan ragu-ragu lagi. Oke, this is the sign for you to discovering the truth. Oops, sorry. And to tell the truth. Okay. I don't know, maybe some kind of sign, something. Oke. Terus kemudian kita lanjut lagi ke pile yang nomor 6. Oke, let's see. The Shaman. Oke, saat ini kamu sedang, teman-teman yang memilih pile nomor 6 ini, kamu saat ini sedang dalam situasi yang you doing something, kamu melakukan sesuatu, you doing something work, melakukan sesuatu project, melakukan sesuatu hal ya, terus kemudian kamu sedang belajar untuk menguasai hal tersebut, dan ada beberapa mungkin kamu sudah menguasai hal tersebut. Jadi selama ini ide-idenya kamu itu sudah kamu tuangkan, sudah menjadi sebuah karya, sudah sebuah bentuk gitu, dan kamu sedang ada di fase seperti ini, oke? Dan I think I have to drink some water first because this reading is too so intense. Ya, saya sedikit tired. Just give me a couple minutes for me to drink water. Okay, I'm back. Ya, tadi kembali ya, bahwa kamu saat ini sedang ada di fase bahwa kamu sudah melahirkan dan sudah melakukan ide-idenya kamu. You just doing your things. Kamu bahkan kamu sudah menguasai hal tersebut. Gitu. Oke, apapun yang kamu lakukan, congratulations. Dan kemudian kita lihat apakah ada energi apa yang sedang mempengaruhi kamu. Let's see what energy is affecting you. Aish. Oh. Okay, I think I have to shuffle this card first. Ya, kita shuffle dulu kartunya. Shuffling the card.
Okay, what is affecting you? What affecting you? Okay. Okay. Let's see. Okay. First is rest and rejuvenate. Okay. Kamu di sini sudah melakukan sesuatu dan kayaknya terlihat bahwa kamu tuh cukup kelelahan dengan fisikalnya kamu, dengan pikirannya kamu, dan it is a time for you maybe ya sesuatu hal ya kamu kelelahan. Jadi di sini mungkin is reminding for you to take a rest, dan kemudian akan ada dari hasil yang kamu lakukan, dari pekerjaan hal yang kamu lakukan. Di sini ada recognition and reward. Kamu akan menerima pengakuan dari masyarakat, atau akan menerima hasil yang kamu lakukan selama ini. Mungkin kamu sudah melakukan sesuatu, misalnya kamu buka online shop dan mungkin ada yang sudah beli dan kamu udah mulai menerima keuntungannya. Biasanya kalau orang buka online shop itu kan awal pertamanya belum tentu mendapatkan keuntungannya, masih baru awal buka, soalnya kan masih keluarin modal dulu gitu. Dan sekarang, tapi ini ya energi yang sekarang ini yang akan berefek sama kamu itu, bahwa hal yang kamu lakukan itu bisa membuat kamu cukup lelah dan capek dan diminta untuk beristirahat, tapi kamu akan menerima hasilnya, your reward. Okay, dan kemudian there's a material and financial change, ya, ada hal yang berubah di dalam kondisinya kamu, jadi kamu akan mendapatkan hasilnya, dan kondisi keuangan kamu juga berubah, dan kemudian kamu akan mendapatkan ide-ide yang mungkin lebih baik lagi untuk kamu ke depannya. Oh my god, you see this card? Ini sebenarnya kartu magician ya di traditional, and this is also the magician's card in traditional, dan angkanya 11, and this is the things that you're doing right now. Jadi kamu sudah berada di path yang benar ya, angka 1 dan angka 1, 11 ya, mungkin ini sebagai tanda untuk kamu bahwa you're doing the right things, dan kamu sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat, kamu akan mendapatkan hasilnya tersebut. Dan kemudian memories of love ya, di sini ada kamu melakukan sesuatu dengan your passion ya, kamu melakukan sesuatu dengan hal yang kamu suka. Yang kamu lakukan saat ini adalah sesuatu yang kamu suka, itu maksudnya ya. Jadi kamu mengikuti hal tersebut like that. Okay. Terus kemudian kita lihat apakah ada energi apa yang ada di sekitarnya kamu yang mungkin perlu di clearkan ya, perlu dibersihkan, dijernihkan. Let's see, is there's how to clear the energy. Mungkin ada energi negatif untuk kamu atau bagaimana. Let's see. Oke, di balik hasil karyanya kamu ini, yang kamu sudah lakukan selama ini, mungkin kamu masih sedikit, karena kamu ada sedikit kewalahan, mungkin kamu bekerja sendiri, jadi kamu agak sedikit kewalahan, banyak hal yang things ya, mungkin hal-hal kecil ya, hal-hal kecil yang kamu lakukan, yang belum kamu lakukan, masih keteteran di samping ini. Tapi di sini dikasih tahu bahwa ini akan, kalau kamu tumpuk-tumpuk terus, mungkin menjadi sesuatu hal yang cukup negatif untuk kamu. Jadi diminta untuk kamu bersihkan embel-embel yang di samping yang ada hubungannya dengan usaha yang kamu lakukan sekarang. Terus kemudian coba bayangkan ada sinar yang terang ya, melindungi kamu, kasih guiding kamu untuk membantu kamu menghilangkan, mengclearkan energi-energi negatif yang ada di sampingnya kamu. Terus kemudian kamu di sini ada divine spirit that's guiding you, melindungi kamu, membawa kamu pada tujuannya kamu. Ya, jadi kamu di sini sudah ada bayangan, ada visualisasi bahwa kamu itu ke depannya mau bagaimana, kamu sudah tahu, dan kamu lagi jalan ke arah sana, ke arah tersebut ya. Terus kemudian you are a beacon for others. Kamu ada leader. Ya, kamu ada seorang leader, kamu ada seorang yang memberikan inspirasi untuk orang lain. Ya, jadi energi yang mungkin negatif untuk kamu adalah karena kamu mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Jadi banyak hal embel-embel di samping kanan kiri ini yang mesti kamu clearkan, yang harus kamu finish ya. You have to do and finish the job, finish the things ya. Kalau enggak ditumpuk-tumpuk, kamu bisa membawa energi yang negatif untuk kamu. Oleh karena itu diminta untuk lakukan hal tersebut. Kamu sudah tahu visual untuk tujuannya kamu kemana, dan kamu adalah seorang
Oke, dan kamu adalah seorang leader yang baik gitu loh. Oke, dan kemudian kita lihat ya, kita tanya bagaimana cara untuk menaikkan vibrasinya kamu. How to raise your vibration. How to raise vibrations to help you in this situation ya, untuk membantu kamu dalam situasi ini. How to raise your vibration. I don't want this card. Okay. Yang pertama adalah kamu ikutin intuisinya kamu, trust your intuition, dan kemudian kamu jangan takut ya. You just need to face the fear ya. Rasa takut itu yang harus kamu takutin di dunia ini adalah rasa takut sebenarnya. Karena rasa takut itu banyak sekali membuat kita memblokir jalannya kita, blocking our way gitu. Kamu harus hadapi rasa takut tersebut, dan kemudian imagination, get the big picture. Di sini saya lihat bahwa kamu sudah tahu tujuannya, your destination, mau arahnya kemana, tujuannya kamu udah tahu kemana, dan tinggal kamu ngikutin jalannya aja. Jadi di sini dikasih tahu how to raise your vibration. Yang pertama, ikuti intuisi kamu, hadapi rasa takut kamu, terus kemudian don't stop to visualize your destination. Jangan stop dan jangan berhenti untuk dreaming your memvisualisasikan keinginannya kamu, like that. Okay, this is for you to pick. Yang memilih nomor 6. Kemudian kita lihat lanjut ke teman-teman yang milih kartu nomor 7. Oke, kamu saat ini berada di situasi yang kamu sebenarnya sudah kalau misalnya kamu review lagi masa-masalahnya kamu, sebenarnya kamu saat ini sedang berada di situasi yang cukup happy sebenarnya, tetapi mungkin kamu merasa it's not enough for you, belum merasa cukup dengan kondisi dan situasi kamu, membuat kamu merasa bahwa kebahagiaan itu seperti delay, seperti terhambat, seperti tertunda gitu loh. Ada sesuatu hal di dalam dirinya kamu yang merasa nggak cukup, ada merasa sesuatu yang kurang puas dengan hasilnya. Jadi ibaratnya mungkin kamu sudah mengeluarkan idenya kamu, misalnya contoh kamu mau gambar, menurut bayangannya kamu, imajinasinya kamu, visualisasinya kamu, mungkin kamu gambarnya seperti ini, tetapi pada saat tangan kamu bergerak itu ternyata hasilnya nggak sesuai dengan imajinasi kamu gitu, dan itu yang membuat kamu merasa seperti kurang happy dengan hasilnya tersebut gitu loh, dengan hasil gambarannya kamu. Hasilnya kamu seperti ini gitu. There's something, ada sesuatu hal yang bikin kamu ngerasa it's not enough di dalam dirinya kamu, tapi padahal sebenarnya kamu sudah punya something yang mestinya kamu bikin happy gitu, karena idenya kamu sudah dikeluarkan, sudah disalurkan. Banyak sekali orang sulit melakukan sesuatu itu karena not taking action, karena tidak melakukan aksi tersebut. Jadi misalnya ada pemikiran, oh saya mau gambar, tapi cuman mikir saya mau gambar, tapi belum melakukan gambar tersebut. Jadi baru saya mau, baru kepikiran mau gambar dengan sudah menggambarkan berbeda. Tapi sesuatu yang harus kamu senangi di sini, yang harus kamu syukuri di sini adalah kamu sudah mengeluarkan ide tersebut, kamu sudah menggambar, kamu sudah melakukan aksi tersebut. Tapi karena mungkin hasilnya, karena nggak terlatih ya, it's not trained, jadi bikin kamu ngerasa nggak happy dengan result, dengan hasilnya tersebut. Ya, ini saat ini kamu sedang berada dalam situasi saat ini, dan kita lihat ada energi apa yang affect you. What energy affecting you? Let's see. Energi apa yang berefek sama kamu? Heartache and loss. Ya, oke. Jadi energi yang mengitari kamu saat ini tuh energi rasa ketidakpuasan. Kamu ngerasa kayaknya it's not enough ya, seperti kartu ini ya. It's not enough energi yang ada di sekitarnya kamu saat ini. Oke, kita lihat bagaimana cara untuk mengclearkan energi ini. How to clear this energy. Oke, sebelumnya kita shuffle dulu kartunya ya. Let's shuffle the card first. Okay, how to clear this energy. Embracing enthusiasm. Jadi kamu harus lebih ke
shout out to the heavens with the happiness. Kamu harusnya lebih menghargai dengan apa yang sudah kamu lakukan ya. Cara satunya mengclearkan energinya kamu adalah lebih antusias lagi dengan apa yang sudah kamu keluarkan. Lebih menghargai apa yang sudah kamu kerjakan, bukan mengharapkan sesuatu yang mungkin kamu tipe seseorang yang cukup perfeksionis, jadi kamu mengharapkan sesuatu itu dilakukan dengan cukup perfect gitu, dengan hasil yang harus sesuai dengan keinginannya kamu. Tapi terkadang seperti yang contoh di depan itu, bahwa kamu ada pemikiran untuk menggambar, tetapi tangannya kamu kan nggak terlatih. Jadi tangannya kamu, gambar yang kamu lakukan mungkin sedikit beda-beda dikit dengan visualisasinya kamu, dan hal ini yang harus kamu lakukan adalah kamu berlatih lagi supaya tangan kamu tuh lebih lancar lagi. Seperti anak kecil ya, anak kecil kalau dikasih latihan tulis kan hurufnya A, tapi pada saat dia ngegambar kan gambarnya ibaratnya bengkok-bengkok, nggak sempurna, but it's okay, karena kan kita sedang dalam proses pembelajaran. Namanya manusia selama hidup di dunia ini, kita proses belajar apapun itu, usia berapapun kita selalu menghadapi yang namanya masa pembelajaran ya. Dan kamu harus lebih bahagia lagi dan lebih merasa antusias lagi bahwa kamu sudah mengeluarkan idenya kamu sudah latihan menulis tersebut, walaupun tulisannya masih bengkok-bengkok, it's okay. Nanti pada saatnya kamu sudah terlatih, tulisan kamu akan bagus sendiri ya, karena kamu sudah melatih, belajar mengendalikan tangannya kamu sesuai ngikutin dengan visualisasi yang ada di otaknya kamu, like that ya. This is how to clear the energy is you have to more embrace your enthusiasm ya. Kamu harus lebih bersyukur dengan antusiasnya kamu untuk melakukan sesuatu, bukan dengan hasilnya kamu gitu loh. Oke? Dan kemudian kita lihat ya, how to raise your vibration. How to raise your vibration. Let's see how to raise vibrations with this situation. Yang pertama adalah joy, find your place ya. Kamu harus lebih happy dengan situasinya kamu, and then allowing, let it happen ya. Jadi terkadang kita jangan memaksa untuk segala sesuatu become a perfectionist sesuai dengan keinginannya kita. Kadang kitanya mungkin belum cukup terlatih, belum terbiasa dengan situasi ini, atau mungkin belum bisa menguasai hal ini gitu loh. Seperti orang misalnya mau menyanyi, mungkin nada-nada tingginya belum kesampaian, tapi kalau kamu sering nyanyi, terus kemudian kamu jaga pita suara kamu dengan baik, kamu pasti akan bisa meraih tersebut. Segala sesuatu butuh proses seperti itu ya. Jadi allowing, let it happen, dan kemudian kamu just happy, find your place, and then leading step out in the front ya. Kamu akan menjadi seorang leader juga ya. Jadi kamu embrace the enthusiasm untuk bisa leading step out in front gitu loh. Jadi dengan kamu mentangisi resultnya, hasilnya yang kamu itu nggak akan bikin kamu step out di depan gitu. Tapi kalau kamu bersyukur dengan bakatnya kamu, terus kemudian nggak apa-apa, baru awal mulai nggak terlalu sempurna, is okay, tapi kamu terus antusias dalam melakukan hal yang kamu senangi, itu yang akan membawa kamu pada jalur terdepan kayak gitu. Oke, this is for you yang pilih ke 7. Kita sekarang lihat yang terakhir, ke 8, balance ya. Oke, untuk kawan-kawan yang kamu saat ini sedang situasi yang mungkin kamu ngerasa nggak cukup seimbang ya. Mungkin kamu sedang dalam hubungan yang berat sebelah. Jadi ibaratnya kamu ada memberi terus, tapi kamu ngerasa nggak menerima kebalikannya gitu. Ibaratnya kamu terus kasih pengertian, perhatian sama pasangan, tapi pasangan nggak memberikan perhatian yang seintens kamu, sesering kamu. Atau mungkin kamu ada kasih hadiah sama pasangan, tapi pasangan mungkin tidak memberikan balasan ke kamu, misalnya contoh dengan mengucapkan terima kasih, atau mungkin pasangan terima hadiahnya dengan muka yang cukup kayaknya nggak puas, oh kenapa dikasih hadiahnya yang kayak gini gitu. Ibaratnya raut muka kan nggak bisa dibohongin gitu loh. Terkadang pada saat kamu memberikan hadiah sama seseorang, bukan berarti kamu harus memberikan balik untuk bisa mendapatkan balasan. Terkadang kita kasih hadiah sama orang, dengan reaksi orang tersebut menerima hadiah kita, itu sudah cukup merupakan balasan untuk kita. Nah mungkin kamu saat ini sedang di situasi seperti ini, kamu ngerasa kalau kamu terus memberi, tapi kamu nggak menerima kebalikannya gitu loh, nggak menerima hal yang sama yang seperti kamu keluarkan. So you feel not balancing right now, kamu ngerasa nggak seimbang, ada yang berat sebelah di sini.
Oke, nah ini juga nggak termasuk, bukan hanya dalam hubungan relationship, ini juga bisa di situasi mungkin pekerjaan. Ibaratnya kamu sudah lembur sampai malam, tapi mungkin hasil atau gaji yang kamu dapat mungkin nggak sesuai dengan apa yang kamu keluarkan, tenaga dan pikiran yang kamu keluarkan. Apa itu? Nah, kita lihatnya situasi dari situasinya kamu. Oke, kita lihat energi apa yang mempengaruhi kamu dalam situasi kamu saat ini yang membuat kamu merasa not balancing. Your heart chakra, your heart chakra makes you feel not balanced ya. Kamu seseorang yang sensitif. Kamu yang pilih kartu nomor 8 ini, kamu seseorang yang bisa merasakan perasaan orang lain. Kamu adalah seseorang yang bisa menghisap energi orang lain. Maksudnya menghisap perasaannya orang lain. Misalnya contoh, kamu misalnya kasih hadiah sama seseorang, terus kemudian orang itu mungkin karena dia sedang mengalami sebuah permasalahan atau mungkin sedang mengalami sesuatu, jadi mukanya sedikit ketekuk, sedikit ruwet, terus kemudian pada saat kamu kasih hadiah sama dia tiba-tiba reaksinya nggak seperti yang kamu harapkan, nggak sesuai dengan yang kamu inginkan, membuat kamu merasa bahwa dia nggak senang dengan hadiahnya kamu. Tapi apakah seperti itu? Belum tentu. Jadi kamu ibaratnya the energy that affecting you right now is your heart chakra. Jadi chakra heartnya kamu mempengaruhi kamu mungkin ada kemungkinan kamu adalah seorang empath. Kamu adalah seorang yang bisa merasakan perasaannya orang lain sedih, kamu juga ikutan ngerasa sedih, orang lain bete, kamu juga ikut ngerasain bete. Tapi kamu orang menjadi sensitif karena energinya ini terlalu banyak, kamu jadi sedikit sensitif. Orang lain mungkin kamu saat sapa dia pada saat pagi hari di kantor, mungkin you just want to say hello, tapi mungkin dia nggak dengar, atau mungkin dia lagi bete, dia nggak balas kamu langsung punya perasaan, ibaratnya kamu berperasaan banget bahwa maybe she don't like me, atau mungkin dia tidak suka sama saya, atau mungkin benci sama saya, seperti itu. Jadi ini energinya kamu di heart chakranya it's too over, jadi nggak balance-nya heart chakranya kamu nggak balance. Manusia punya 7 chakra yang bisa kita stimulasi. Ada kalau misalnya chakranya nggak seimbang, terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu akan mempengaruhi dirinya kamu sendiri, mempengaruhi moodnya kamu, mempengaruhi keberuntungannya kamu, mempengaruhi energinya kamu. Ya, jadi mungkin heart chakranya kamu energinya terlalu banyak, terlalu over gitu ya, membuat kamu merasa tidak seimbang. Terus kemudian kita lihat how to clear this energy ya, bagaimana caranya untuk menyeimbangkan energi ini. Oke, kita clearkan dulu kartunya. Let's see how to clear this energy. Yang pertama caranya kamu adalah you need to lie back, rest and relax. You need to relax ya, kamu harus santai dengan dirinya kamu sendiri. Kamu harus bilang sama dirinya kamu sendiri, mungkin orang lain mungkin lagi bete atau gimana, wajahnya ditekuk atau gimana, you just jangan langsung dimasukkan ke dalam hati bahwa they don't like you atau bagaimana, something like that, kayak gitu. You need to try, you have to learn to lie back, rest and relax. Harus belajar lebih santai lagi dalam menghadapi perasaannya orang lain. Jangan terlalu sensi lah ya, jangan terlalu sensitif. And then just reflect and redirect your energy ya, lebih fokus lagi dengan energinya kamu. Kalau misalnya contoh lebih ke memberatkan diri pada perasaannya kamu sendiri, jangan kalau misalnya kamu memberatkan energinya kamu sama orang lain, perasaannya orang lain, itu kamu lebih care dengan perasaan orang lain, tapi yang membuat kamu emosinya kamu, energinya kamu sedikit terpengaruh. Jadi ibaratnya orang lain sedih, kamu jadi ikutan sedih. Nah, untuk saat ini bagaimana cara mengclearkan energinya kamu adalah kamu lebih fokus sama energinya kamu sendiri. What you're feeling that day, apa yang kamu rasakan hari itu, kamu lebih fokus. Misalnya kamu begitu bangun pagi, mungkin setelah berdoa gratitude to God, terus kemudian kamu ngerasain energinya lagi santai, lagi relax, lagi happy banget, then you have to bring that energy ya, kamu bawa energi tersebut, yang happy-nya tersebut gitu. Kalau misalnya kamu pada hari tersebut mungkin kalau untuk cewek mungkin lagi menghadapi sirkulasi bulan,
terus kamu ngerasain kayak lagi bete banget, ya you just focus on that your energy, fokus sama energinya kamu sendiri aja gitu loh. Misalnya kamunya yang lagi bete, ya kamu bete sendiri aja gitu, jangan orang lain bete, kamu lagi happy tiba-tiba kepengaruh sama dia, kamu jadi ikutan bete kayak gitu. Jadi more focus on your own energy and then more relax with the condition. Okay, terus kemudian kita lihat bagaimana cara untuk menaikkan vibrasinya kamu, how to raise your vibration. Let's see. This one. Okay, awakening, eyes wide open. Okay, jadi kamu coba lebih perhatikan lagi situasinya gitu, jangan langsung mengkotakkan diri kamu, lebih coba untuk memandang dari sudut pandang yang berbeda ya, awakening, aware sama situasi dan kondisi. Misalnya contoh, kamu misalnya menyapa teman kantornya kamu, mungkin teman kantornya kamu nggak membalas apa, kamu coba lebih menyadari bahwa dia bukan ke kamunya nggak suka atau ke kamunya sengaja atau gimana. Kamu coba lebih cari tahu lagi, maksudnya awake, lebih menyadari lagi awareness yang ada di lingkungan di sekitar kamu tuh sebenarnya lagi terjadi apa gitu. Jangan segala sesuatu dimasukkan ke dalam hati, menyalahkan diri kamu sendiri ya. Jadi how to raise your vibration is more awakening, more aware about what is happening around you, apa yang terjadi di sekitar kamu. Kamu lebih coba aware lagi. Oke, ini untuk kawan-kawan. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kalau misalnya kawan-kawan merasa mendapatkan manfaat dari channel saya, jangan lupa ya kawan-kawan like-nya, share-nya, kemudian subscribe. Untuk teman-teman yang merasa terpanggil untuk melakukan donasi di channel saya ada taruh box keterangan di bawah. Maybe you're feeling that you want to donate for my channel, so I keep doing this pick a card reading for you guys. You can see the description box below. Dan kemudian untuk kawan-kawan kalau misalnya mau chat dengan saya secara personal, silahkan follow me in my Instagram. ID-nya saya ada taruh juga di box keterangan di bawah. Segini aja untuk readingannya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah simak, and don't forget to leave your comments below. Saya suka sekali baca komennya teman-teman. Mungkin ada ide-ide pick a card reading lainnya yang bisa saya jadikan inspirasi. Okay, I'm sending you so much love. Namaste.